Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar subtema yang keempat di tema yang pertama, pembelajaran pertama. Tujuannya kita belajar materi yang sekarang, kalian tuh bisa mengetahui perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan, kalian bisa menghitung pembagian, serta kalian mengetahui hiasan berupa mozaik. Nah, mari kita bahas pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya. Selama proses pertumbuhan, tumbuhan diciri-cirikan dengan daun yang lebar atau membesar serta batang yang tinggi. Perkembangbiakan pertumbuhan ada dua, perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, bagian-bagian tumbuhannya seperti biji, contohnya seperti mangga. 2, itu tunas, contohnya pisang. 3, umbi, contohnya kentang. 4, spora, contohnya suplir. Nah, sekarang perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, contohnya itu seperti cangkok, stek, serta merunduk. Selain tumbuh dan berkembang biak, tumbuhan juga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Sebagai contoh, pohon jati akan menggunakan daunnya saat musim kemarau. Bila musim kemarau telah berlalu, pohon jati akan kembali berdaun rimbun. Setiap tumbuhan memiliki daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang penting. Daun dapat membuat makanan karena memiliki zat hijau daun atau klorofil. Fungsi daun sebagai tempat fotosintesis. Salah satu pernafasan pada tumbuhan yaitu stomata, tempat menyimpan makanan dan bahan perkembangbiakan. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, juga memiliki bentuk daun yang berbeda-beda. Nah, daun singkong bentuknya seperti ini, seperti tangan kita yang berjari-jari. Nah, perkembangbiakan alami dengan umbi. Yang kedua, daun pisang. Perkembangbiakan alami dengan tunas. Yang ketiga, daun pakis hijau. Perkembangbiakan alami dengan spora. Yang keempat, daun mangga. Perkembangbiakan alami dengan biji. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan, dari pengamatan daun, daun dapat dijadikan bahan untuk membuat karya seni mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan benda tertentu, kemudian disusun dengan ditempelkan menggunakan lem.
Nah, contohnya seperti ini. Selain dari daun kering, mozaik bisa menggunakan kreasi kertas warna-warni atau menggunakan biji-bijian. Nah, seperti contoh di bawah ini. Ini dia menggunakan kertas warna-warni. Ini mozaik bunga. Yang kedua juga menggunakan kertas warna-warni. Mozaik Doraemon. Yang ketiga menggunakan biji-bijian seperti kacang kedelai, kacang hijau, atau kacang tanah yang belum matang atau masih mentah. Nah, mozaik kura-kura. Selain dijadikan karya seni, bagian-bagian tumbuhan juga dapat digunakan sebagai media belajar matematika. Bila ada 20 biji kacang merah dibagi ke dalam dua kelompok, berapa banyak biji kacang merah pada setiap kelompok? Nah, kita kurangi. Caranya seperti 20 dikurang 2 sama dengan 18. Kita kurangi lagi, 18 dikurang 2 hasilnya 16. 16 dikurang 2 hasilnya 14. 14 dikurang 2 hasilnya 12. 12 dikurang 2 sama dengan 10. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4, 4 dikurang 2 sama dengan 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Bu, kenapa ya dikurangnya 2 terus? Ya, karena di dalam soal terdapat 2 kelompok, makanya dikurang 2 terus. Nah, seperti ini, 20 dibagi 2 sama dengan 20 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sebanyak 10 kali hingga mencapai hasilnya itu 0. Nah, karena terdapat pengurangan sebanyak 10 kali, maka 20 dibagi 2 sama dengan 10. Ayo kita berlatih. Nah, nomor yang pertama, 18 dikurang 2 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 sama dengan 0. Nah, coba kalian hitung dulu 2-nya ada berapa? Nah, 2-nya itu ada 9, maka dari itu 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, coba kita ke nomor yang kedua. 15 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, coba kalian hitung 3-nya ada berapa ya? Nah, benar, 3-nya ada 5. Nah, maka dari itu 15 dibagi 3 hasilnya maka 5. Nah, sekarang soal yang ketiga. 24 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, coba kalian hitung 6-nya ada berapa ya? Ya, benar, 6-nya ada 4. Maka dari itu 24 dibagi 6 hasilnya 4. Nah, kita lanjut ke nomor yang keempat. 28 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 sama dengan 0. Nah, maka dari itu kalian hitung dulu 7-nya ada berapa ya? Ya, benar, 7-nya ada 4. Maka dari itu 28 dibagi 7 sama dengan 4. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang kelima. 36 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 sama dengan 0. Nah, sekarang hitung lagi, 9-nya ada berapa ya? Ya, benar, 9-nya ada 4. Maka dari itu 36 dibagi 9 hasilnya 4. Nah, coba kita ke pembagian untuk angka yang lebih besar. 75 dibagi 3. Nah, ada yang tahu kira-kira berapa ya hasilnya? Oke, sekarang kita menyelesaikan bareng-bareng yuk. Kita ambil angka 7-nya dulu, 7 dibagi 3. Kita kurangkan, 7 dikurang 3, 4. 4 dikurang 3, 1. Maka dari itu hasilnya 2 sisa 1. Bu, kenapa 2 ya? Ya, karena pengurangan 3-nya ada 2 kali. Nah, kenapa sisa 1, Bu? Karena
7 dibagi 3 itu sisanya 1. Kita tulis duanya. Nah, kita sudah tulis 2, kita kalikan 3. Nah, kita mendapatkan 2 kali 3 hasilnya 6. Kita tulis kembali hasil 6. Lalu kita kurangkan. Hasilnya mendapatkan 15. 15 kita bagi lagi. 15 dibagi 3. 15 dikurang 3 hasilnya 12. 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, coba kalian hitung 3-nya ada berapa kali? Ya, benar, 3-nya ada 5 kali. Nah, maka dari itu 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kita tulis. Nah, kita kalikan lagi. 5 dikali 3 hasilnya 15. Kita tulis lagi. Nah, baru kita kurangkan. Hasilnya akan mendapatkan 0. Jadi, 75 dibagi 3 sama dengan 25. Nah, sekarang kita ambil dari soal cerita. Sebuah toko bunga menjual 336 tangkai bunga sedap malam. Bunga tersebut dimasukkan ke dalam 6 pot sama banyak. Berapa isi bunga sedap malam dalam setiap pot? Berarti 336 dibagi 6. Kita ambil dua angka, 33 dibagi 6. Bu, kenapa nggak 3 aja? Karena 3 dibagi 6 tidak bisa. Maka dari itu kita ambil dua angka dari depan. Jadinya 33 dibagi 6. Nah, kalian lihat di sini. Titik-titik kali 6 sama dengan 33. Ayo kalian, siapa yang tahu? 6 kali berapa ya hasilnya 33 atau mendekati 33? Oke, 5 kali 6 sama dengan 30. 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, dari 5 kali 6 dan 6 kali 6, kalian lihat nih, yang mana yang lebih dekat, 30 atau 36? Ya, benar, yang lebih mendekati itu 30. Bu, kenapa nggak 36? Karena 36 itu melebihi dari 33. Kita memilih yang lebih kecil. Maka dari itu, kita tulis 5. Nah, di situ kita kalikan lagi. 5 kali 6 menghasilkan 30. Baru kita kurangkan, akan menghasilkan 36. 36 dibagi 6. Ya, kita ingat 6 kali berapa ya hasilnya 36? Oke, 5 kali 6 hasilnya 30. 6 kali 6 hasilnya 36. Maka dari itu 36 dibagi 6 hasilnya 6. Kita tulis 6. 6 kali 6, 36. Lalu kita kurangkan, menghasilkan 0. Jadi 336 dibagi 6 menghasilkan 56. Jadi isi bunga sedap malam dalam setiap pot adalah 56 bunga. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ibu ada kesalahan dalam menjelaskan atau kurang jelas dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.